setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak, malam hari ini kami ada dalam acara Nada dan Sabda dengan tema Hadirat Tuhan. Semua iringan musik, apapun bentuk lagu yang kami nyanyikan, kami rindu, itu semua dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami akan memulai acara Nada dan Sabda malam hari ini. Urapi para pendengar, jemaat Tuhan khususnya Eklesia. Mereka dengan setia bersama dengan kami. Semua telinga mata kami, hati kami diberkati, bahkan ada hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita ada dalam acara Nada dan Sabda. Saudara yang merasa diberkati dalam acara Nada dan Sabda, lambaikan tangan saudara. Yang ada di rumah-rumah, yang ada di mana saja saudara, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita malam hari ini. Nah, kita akan membaca Alkitab kita dalam mendahului renungan kita dalam acara malam hari ini. Kita akan buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Silakan berganti-gantian, Saudari Angel dan Ibu Erin, tolong baca ayat 1, bergantian ayat 2 dan selanjutnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 1. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semua itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya.
Di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungannya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini ayat pokok kita dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11 berkata bahwa ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Katakan amin. Amin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hadirat Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Sama-sama saya katakan, hadirat Tuhan adalah bicara kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara kuasa Tuhan. Sama-sama, 2, 3. Hadirat Tuhan berbicara kuasa Tuhan. Jadi kalau kita berbicara hadirat Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah, para pemirsa yang bersama dengan kami malam hari ini, betapa pentingnya kita ini membutuhkan atau dalam hidup ini kita harus terus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena saya katakan tadi, bicara hadirat Tuhan, bicara kehadiran Tuhan. Bicara hadirat Tuhan, bicara kuasa Tuhan. Coba saudara perhatikan baik-baik dalam acara KKR. Ketika acara kesembuhan luar biasa terjadi. Ketika worship leader mengangkat penyembahan, dia mengangkat pujian. Lalu pengkhotbah dia menyampaikan firman Tuhan. Lalu kita mulai merasakan hadirat Tuhan ada di sana. Dan ketika kita merasakan hadirat Tuhan ada di sana, maka mujizat, orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang timpang, orang yang lumpuh, bahkan orang yang mati pun itu bisa bangkit karena hadirat Tuhan ada di sana. Saya Tuhan izinkan mengikuti, ada dalam satu tim penginjilan tahun 96 sampai tahun 98. Saya berpraktik di satu gereja di Efrata, Rawamangun. Waktu itu gembalanya Bapak almarhum Pendeta CCR Rombot. Dia seorang ketua penginjil pusat Gereja Pentakosta di Indonesia. Pendeta CCR Rombot sudah banyak kali didengar, saya dengar. Dan ketika saya sekolah Alkitab, kakak saya ada di sana. Dia berkata kepada saya, apakah mau berpraktik di Rawamangun? Siapa yang enggak mau, saudara-saudara, ya? Tapi saya tidak langsung ke Rawamangun. Saya habis sekolah kelas 2, saya pergi dulu ke Kalimantan di Samarinda, Pendeta Rudi Tumbel. Sesudah saya praktek 1 tahun, maka saya tahun 96 pergi atau berangkat ke Rawamangun. Saudara tahu, saya dengar pendeta nama besar ini CCR Rombot. Saya lihat waktu saya tiba di Jakarta, saya lihat wajahnya biasa-biasa. Ganteng juga enggak terlalu ganteng. Ya kan? Maksudnya orang biasa-biasa. Saya berpikir karena saya baru bertobat Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang ada di rumah. Saya berpikir orang yang luar biasa, orang yang sakit sekian belas tahun ada di kursi roda, ada di tempat tidur. Waktu didoakan pendeta CCR Rombot, seketika itu sembuh. Orang yang lumpuh berjalan, saya hanya dengar. Jadi dalam pikiran saya, hebat sekali pendeta Rombot ini. Saya berpikir pasti orangnya ganteng sekali, lebih dari rata-rata begitu ya. Tetapi saya lihat orangnya sederhana, ya, orangnya biasa-biasa. Pertama kali kami KKR di daerah Lampung, ada seorang ibu, dia lumpuh 3 tahun. Habis firman Allah disampaikan, didoakan, ayo siapa yang mau maju? Tiba-tiba orang dengan kursi roda, dia dibawa ke sana.
Ditanya berapa tahun? Enggak bisa jalan. Suaminya berkata, sudah 3 tahun. Saya sebagai pengerja baru, saya tutup mata, tapi saya buka mata sedikit-sedikit dalam hati saya. Ini mau sembuh enggak? Bisa jalan enggak? Kalau kita doa orang sakit jantung, orang sakit kepala, mau sembuh tidak sembuh no problem. Tapi ini orang yang lumpuh. Bapak Ibu ketika dia mendoakan, dia berdoa singkat saja. Apa yang kau butuh ibu? Aku butuh, aku sembuh. Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan luar biasa. Kami diminta waktu itu vokal group. Kami diminta vokal group untuk menyanyikan, mengundang hadirat Tuhan. Darahnya amat kuasa, bilurnya. Hadirat Tuhan kami rasakan. Dan begitu dahsyat hadirat Tuhan. Orang yang sederhana, orang yang tampaknya enggak terlalu ganteng-ganteng amat. Tetapi karena hadirat Tuhan memenuhi ibadah waktu itu. Orang yang 3 tahun gak bisa jalan, kursi roda, menemani dia datang ke ibadah KKR. Dia pulang tidak lagi dengan kursi roda. Ibadah kalau ada hadirat Tuhan. Saudara-saudara, siapapun kita, latar belakang, kita gak terhormat, kita orang biasa. Tapi kalau dalam ibadah kita ada hadirat Tuhan, orang yang sakit, yang lumpuh akan disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, kita butuh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak cukup kita bicarakan. Sama-sama saya katakan. Hadirat Tuhan tidak cukup kita bicarakan. Hadirat Tuhan tidak cukup kita dengar. Yang ada di rumah, hadirat Tuhan tidak cukup kita bicarakan. Saya dengan iman mendengar suara saudara. Hadirat Tuhan tidak cukup kita bicarakan. Katakan amin dengan dia yang ada di studio. Tetapi hadirat Tuhan harus kita alami. Saya sambil katakan ini, saudara sambil tepuk tangan yang ada di rumah, yang ada di studio. Hadirat Tuhan harus kita alami. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kehadiran Allah harus kita alami. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan, saudara harus percaya dengan iman. Apapun yang menjadi persoalan kita, Tuhan akan sanggup menyelesaikan. Karena bicara hadirat Tuhan, di awal saya bilang tadi, hadirat Tuhan menggambarkan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan akan bekerja. Wow, katakan wow. Pemirsa yang ada di rumah, malam ini malam yang berbeda. Saya ingin menyanyikan satu lagu dengan tema seperti rusa yang rindu sungaimu, dengan irama keroncong. Mau irama apa saja, kami berdoa lagu ini, irama ini, musik ini semua bisa memberkati, bahkan menghadirkan hadirat Tuhan dalam rumah-rumah saudara, dalam hati saudara. Maka yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan malam hari ini. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, biarlah lagu ini bisa memberkati kami semua. Semua telinga, mata yang melihat dan mendengar kami. Kami butuh hadirat Tuhan yang akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kalau kita rindu hadirat Tuhan seperti seekor rusa yang merindukan air, maka begitulah kerinduan kita kepada hadirat Tuhan. Saya percaya saudara akan dipuaskan malam hari ini. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau akan dipuaskan oleh Tuhan malam hari ini. Terkadang mungkin kita berkata, ini hanya irama keroncong. Ya kan, irama tempo dulu. Saudara, hadirat Tuhan tidak melihat dan tidak memilih irama apa yang kita nyanyikan. Tetapi malam hari ini hadirat Tuhan melihat hatimu yang rindu akan hadirat Tuhan itu. Katakan amin. Saya tanya, Ibu Erin, kalau bicara hadirat Tuhan apa yang ada di benakmu? Menyangkut perasaan. Tentang Perasaan. perasaan. Hadirat Tuhan ada kaitan dengan perasaan. Mungkin begini saya artikan, perasaanmu yang gundah gulana, ketika hadirat Tuhan ada, perasaanmu menjadi tenang. Seperti itu? Iya, setuju? Angel, apa yang ada di benakmu ketika bicara tentang hadirat Tuhan? Ketenangan di hatiku. Oke, kesenangan itu ya. Ketenangan, hidup kita tenang. Kalau ada hadirat Tuhan, engkau akan tenang. Apalagi mau sekolah Alkitab, ya kan? Mau sekolah Alkitab, tenang hidupmu saudara-saudara. Angel, tenang hidup karena ada hadirat Tuhan. Ini komentar daripada mereka. Ini bukan sekedar bahasa basi, tetapi inilah apa yang mereka rasakan sekarang. Ketika hadirat Tuhan ada dalam hidupnya, dia merasa tenang dalam hidupnya. Babam sendiri? Ada penghiburan.
Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ada penghiburan, katakan amin. Hati yang tidak merasa, hati yang apa ya, kata lain kebalikan, hati yang duka, apapun yang membuat duka, mungkin pacar, sudah punya pacar belum? Belum punya pacar, ya kan? Kalau mungkin mau cari pacar, pacar belum ada, saudara-saudara. Hati kita seperti sedih, berduka. Tapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menjadi terhibur. Evan, Stefania, bicara hadirat Tuhan, apa yang ada di benakmu? Kita malam ini bicara tentang hadirat Tuhan. Ada sukacita, sukacita dalam melayani Tuhan. Kalau kita ada sukacita yang kita kerjakan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, maka pekerjaan itu akan diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata pekerjaan yang kita kerjakan dengan bersungut-sungut itu tidak menjadikan berkat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bekerja dengan sukacita, damai sejahtera, karena ada hadirat Tuhan, maka saya percaya apa yang kita buat sampai malam hari ini itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Niki, apa yang ada di benakmu ketika kita bicara tentang hadirat Tuhan? Bapak Niki. Hadirat Tuhan, wow. Kita intim dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Kalau kita bicara hadirat Tuhan, maka bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Jangan bermimpi hadirat Tuhan, jangan bermimpi Tuhan akan ada, jangan bermimpi kuasa Tuhan akan bekerja dalam pribadi, rumah tangga, pekerjaan. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, semakin dekat, semakin intim, semakin kita akan tenggelam dalam hadirat Tuhan. Maka mulut kita akan berkata, indah dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada pujian yang berkata, biarkanlah aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau ada puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka indah dalam hadirat Tuhan, maka hati kita akan berkata, biarkan aku menyembah Tuhan. Karena kita sedang menikmati hadirat. Mari kita coba buka lagi dalam, ada yang saya belum tanya? Didi, apa yang ada di benakmu ketika kita bicara hadirat Tuhan malam hari ini? Ada damai sejahtera. Kalau kita memberi,
dengan campur tangan Tuhan, maka kadang-kadang apa yang kita beri, terkadang kita juga butuh, tetapi kita rindu untuk memberi. Tapi kalau kuasa Tuhan yang mendorong untuk kita bisa memberi, maka engkau memberi dengan tidak bersungut-sungut, engkau memberi dengan sukacita. Terakhir, hamba Tuhan Kiki, apa yang ada di benakmu ketika kita bicara tentang hadirat Tuhan? Ada kekuatan dari Pentakosta, ada sama saja sampai saat ini. Haleluya. Kalau kita melayani Tuhan, dalam kitab Mazmur berkata begini, orang yang berjalan dalam hadirat Tuhan hendak menghadap Allah di Sion. Ingat, dalam hadirat Tuhan mereka makin lama bukan makin lemah, mereka makin lama bukan makin loyo, tetapi mereka makin lama semakin mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan di dalam pengurapan Tuhan, kita tidak akan mengenal dengan kata menyerah, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Ayat-ayat terakhir, Wahyu pasal yang keempat. Coba baca dari ayat pertama. Kitab Wahyu pasal yang keempat. Silakan. Ganti-gantian kalian. Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampak bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Langsung ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Terus? Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian Amen. dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, pemirsa yang setia bersama dengan kami, kalau saya bertanya kepada kita, kepada engkau yang ada di rumah, siapa yang ingin melihat dan siapa yang ingin merasakan suasana sorga seperti apa yang dilihat oleh Yohanes? Maka saudara akan berkata, aku sangat sekali siap untuk melihat sorga. Aku sama sekali ingin melihat dan merasakan bagaimana sorga yang seperti Yohanes alami. Kita akan berkata, bukankah Yohanes sama dengan kita? Kita punya Tuhan yang sama, kita punya Allah yang sama, kita punya hati yang sama. Tetapi saya mau katakan pada malam hari ini kepada kita semua, kita yang ada di studio, kita semua ingin melihat sorga, katakan amin. Kita ingin merasakan sorga seperti apa yang Yohanes rasakan. Tetapi ingat, dia bisa melihat sesuatu yang ada di sorga. Itu di ayat awal dikatakan begini, maka aku dikuasai oleh Roh Allah. Saudara, kata dikuasai oleh Roh Allah ini berbicara tentang bagaimana Tuhan lebih dulu sebelum dia melihat sorga, sebelum dia merasakan sorga, Tuhan menguasai, Roh Allah menguasai hatinya. Maka kalau kita berbicara hadirat Tuhan untuk kita bisa sampai ke sorga, saudara rindu malam ini biarlah Roh Allah menguasai terlebih dahulu hati saudara. Katakan amin. Gampang kita bisa merasakan suasana sorga, gampang kita bisa melihat sesuatu yang ada di sorga dengan iman kita. Tetapi yang pertama, izinkan Roh Allah ketika engkau
sedang menikmati acara malam hari ini, sedang menikmati suasana firman Allah malam hari ini, engkau merindukan hadirat Tuhan, Roh Allah menguasai hidupku, maka saya akan tidak kaget mendengar kesaksian dari Bapak Ibu akan SMS ke kami, aku telepon ke kami. Kami tidak akan kaget, engkau akan berkata, sesudah kami dengar firman Tuhan malam hari ini, ketika kita mudah untuk menikmati suasana surga, yang penting hati ini dikuasai oleh Roh Allah itu sendiri. Ada 2 poin yang saya akan sampaikan secara cepat mengakhiri khotbah saya malam hari ini dalam acara Nada dan Sabda. Saudara, ketika engkau merindukan mujizat yang daripada Tuhan, ketika engkau sudah ada dalam hadirat Tuhan, katakan sudah ada dalam hadirat Tuhan. Sudah tenggelam dalam hadirat Tuhan. Roh Allah sudah menguasai hatimu. Kalau semua itu sudah terjadi, maka kalau engkau berdoa, berarti engkau berdoa dalam hadirat Allah. Amin. Kalau engkau berdoa dalam hadirat Allah, Allah akan bekerja, karena segala sesuatu Allah akan lakukan sesuai dengan kehendaknya. Bukan berdoa sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi berdoa di dalam hadirat Tuhan, artinya di dalam penguasaan sepenuhnya oleh Roh Allah, oleh Allah itu sendiri. Apa yang engkau doakan di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan jawab. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, itu bagian pertama, berdoa di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ketika engkau dalam ibadah apa saja, ibadah raya, ibadah doa dan puasa, ibadah wadah, engkau coba berusaha setiap lagu pujian yang kita nyanyikan itu, engkau betul-betul menikmati dan mendatangkan kerajaan Allah dalam ibadahmu. Katakan amin. Kalau ibadah kita, pujian yang engkau naikkan, penyembahan yang kau naikkan benar-benar mendatangkan Tuhan, benar mendatangkan Roh Allah menguasai ibadah itu, saya percaya pelayan-pelayan jemaat Tuhan akan pulang dengan berkat. Bukan berkat secara jasmani, bukan saja berkat secara fisik keuangan, tetapi yang terlebih adalah kepuasan hati. Engkau datang dengan punya persoalan, engkau datang dengan masalah, engkau datang dengan problem hidup ke gereja, maka ketika engkau memuji menyembah Tuhan, menikmati tenggelam indah dalam hadirat Tuhan, engkau akan pulang dengan membawa berkat pemulihan yang daripada Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, hadirat Tuhan, hadirat Allah tidak cukup engkau bicarakan. Hadirat Tuhan tidak cukup engkau mendengar dari kata orang, tetapi hadirat Tuhan secara pribadi, secara berjemaat, dalam pelayanan, dalam pengiringan, engkau harus benar-benar menikmati secara pribadi. Haleluya. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy, holy. Mari bisa angkat tangan kita. Are you Lord God? Oh yang mengangkat tangan, Tuhan siap mencamah engkau. Tuhan siap memberikan sesuatu mujizat. Apa yang engkau butuhkan malam hari ini? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Amen. Amen. Hallelujah.
yang aku meminta. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. You are holy, hallelujah, holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, you are holy, oh holy are you, Lord God Almighty. Hallelujah, holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Hallelujah. Holy is the Lamb, holy is the Lamb, holy, oh holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb, holy is Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Amin. Amin. Oh, amin. Amen. You are holy. You are holy. You are holy. Are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty?
seperti kerinduan kami bukan sekedar ada di layar-layar kaca, tetapi kami rindu hadirat Tuhan itu seperti kami bicarakan, seperti kami khotbahkan malam ini. Bukan sekedar kami bicarakan, bukan sekedar kami dengar hadirat Tuhan dari orang lain, tapi hadirat Tuhan itu biarlah kami rasakan malam ini Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu. Indah dalam hadirat-Mu, indah dalam hadirat-Mu, indah dalam hadirat-Mu Bapa. Lebih lagi. Ya haleluya. Bapa, kami mau hadirat-Mu ada malam hari ini. Haleluya. Ada malam hari ini. Oh, ya. Terima kasih Tuhan. Kami merasa puas malam ini karena kami benar merasakan hadirat-Mu seperti firman-Mu yang kami dengar. Kami tahu hadirat Tuhan tidak akan dibatasi dengan jumlah kami yang sedikit atau banyak, dalam gedung yang besar atau gedung yang kecil, tapi hadirat-Mu akan diukur dengan hati yang membuka diri. Hadirat-Mu akan nyata kepada mereka yang merindukan Engkau ada dalam pribadi masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa malam hari ini bagi bangsa dan negara kami, presiden sampai kepada pemerintah yang ada paling bawah, para menteri, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT RW, semua kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan-pimpinan agama, tokoh masyarakat, TNI Polri yang mengantisipasi, yang terus menyelesaikan masalah yang ada di bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Tuhan tolong mereka, bahkan berikan mereka kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu malam hari ini.
Berkati kami semua alat-alat yang kami pakai, semua mata, telinga yang mendengar malam hari ini, dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin ada yang dari luar negeri bersama dengan kami, di Singapura, Australia, Malaysia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kami akan akhiri ibadah nada dan sabda malam hari ini, ibadah wadah malam hari ini dari gereja GBD Eklesia Kota Gorontalo secara online dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan nyanyikan satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan, dengan irama reggae. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh langit dan bumi, pujilah, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.